teman-teman semua, apa kabar di sana? Semoga baik-baik aja ya. Welcome back to my channel. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di video aku, perkenalkan, nama aku Patricia Cleopatra. Aku suka sharing, review, dan membuat video vlog mengenai keseharian aku sebagai mama anak satu. Kali ini aku pengen bikin sesi, yaitu adalah mama-mama ngomongin uang. Dan untuk topik pertama di sesi ini kita akan ngomongin soal dana darurat atau emergency fund. Sebenarnya dana darurat atau emergency fund itu apa sih? Dana darurat adalah suatu istilah yang ditujukan untuk sejumlah uang yang sengaja dicadangkan oleh pemiliknya untuk keperluan yang sifatnya mendadak. Jadi dana darurat itu adalah uang yang kita kumpulkan untuk tujuannya di masa depan masih kita belum tahu tuh untuk apa. Jadi kita kumpulkan just in case misalnya ada kejadian sesuatu mendadak. Dan pengeluaran uang ini nantinya pastinya nggak akan bikin kita happy. Nah kemudian tadi kan juga disebutkan bahwa dana darurat berbeda dengan tabungan ya teman-teman ya. Terus bedanya apa? Kan sama-sama uang. Nah bedanya kalau tabungan itu adalah uang yang kita tabung yang sudah jelas tuh tujuan masa depannya itu apa. Misalnya mau nabung untuk ganti motor, mau nabung untuk pendidikan anak, ataupun mau nabung untuk ganti gadget baru. Nah itu kan pengeluaran yang sudah kita rencanakan, makanya kita tabung uangnya dari sekarang. Nah sedangkan dana darurat uangnya itu kita kumpulkan, tapi kita masih belum tahu tuh di masa depan akan terpakai untuk apa, masih big mystery teman-teman. Kemudian yang perlu teman-teman garis bawahi juga sebelum kita mulai untuk mengumpulkan dana darurat, pertama-tama kita harus melunasi utang-utang dulu. Misalnya ada utang cicilan kartu kredit, ataupun misalnya ada utang cicilan panci, ataupun utang arisan lainnya. Nah itu mesti dilunasin dulu sebelum kita mulai mengumpulkan dana darurat ya teman-teman ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih teman-teman, berapa sih jumlah ideal dana darurat yang harus dikumpulkan? Nah ini jawabannya tergantung nih, tergantung pengeluaran tiap bulan, kemudian juga tergantung dengan status perkawinan kamu. Kalau misalnya single, itu idealnya dana darurat yang mesti dikumpulkan adalah 6 kali pengeluaran bulanan. Kemudian kalau misalnya sudah menikah, itu 9 kali pengeluaran bulanan. Kemudian kalau sudah menikah dan punya satu anak, biasanya atau idealnya itu dana darurat yang harus dipunyai adalah sebesar 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi misalnya kalau teman-teman sudah menikah nih, kemudian pengeluaran bulanannya itu anggaplah 5 juta. Berarti dana darurat yang teman-teman harus kumpulkan atau yang teman-teman harus punya itu sebesar 5 juta dikali 9 kali pengeluaran bulanan, which is adalah 45 juta teman-teman ya. Itu cara hitungnya, gampang kan? Sekarang aku udah nggak punya utang nih, kemudian aku juga udah tahu berapa idealnya dana darurat yang harus aku punya. Nah, bagusnya aku simpan dana daruratnya di mana ya? Dana darurat bagusnya disimpan di instrumen keuangan. Yang pertama mesti liquid, yang kedua mesti aman, dan yang ketiga itu bagusnya bisa mengalahkan inflasi. Nah kalau aku simpan dana darurat keluargaku itu di 2 instrumen. Yang pertama itu adalah di rekening tabungan biasa, kemudian di reksadana pasar uang. Mungkin juga ada teman-teman yang bilang, aduh aku tuh nggak bisa lihat ada saldo di tabungan, atau mungkin ada yang beranggapan, kalau taruh di tabungan mah ntar lama-lama juga habis, dikit-dikit bocor. Nah aku sendiri untuk dana darurat itu aku bikin rekening berbeda dari rekening yang biasa untuk belanja sehari-hari. Nah teman-teman juga bisa buka rekening tabunganku. Nah itu kan di setiap bank ada dan juga nggak kena biaya admin. Kita dapat kartu ATM, kemudian juga dapat buku tabungan. Jadi kita bisa ngecek tuh mutasi. Misalnya setiap kali kita tabung, nah kita cetak buku, kan kelihatan tuh saldo tabungan dana darurat kita itu sudah ada berapa. Kemudian setengahnya lagi aku taruh di reksadana pasar uang. Kenapa reksadana
reksadana pasar uang, karena ini adalah salah satu instrumen keuangan yang nilainya itu dari satu waktu ke waktu itu nilainya naik terus teman-teman, dan juga returnnya itu lumayan, menurut aku bisa untuk mengalahkan inflasi kita. Returnnya itu sekitar, kita ambil rata-rata itu sekitar 6-7% per tahun. Nah, teman-teman bisa lihat chartnya di sini ya. Aku taruh contoh dua produk reksadana pasar uang. Nah, bisa dilihat dari chartnya hijau naik terus. Nah, makanya ini cocok untuk sebagai ya dana darurat, kita bisa diinvestasiin atau disimpan di reksadana pasar uang. Mungkin juga ada yang bertanya, lah kalau misalnya returnnya lebih tinggi daripada tabungan, kenapa nggak semuanya aja taruh di reksadana pasar uang? Kenapa mesti taruh di rekening tabungan biasa juga? Nah, jawabannya adalah kalau kita taruh di rekening tabungan biasa, kita kan bisa tarik cash kapan aja tuh. Sedangkan kalau misalnya kita taruh di reksadana pasar uang, kalau kita butuh duit, nggak bisa langsung kita cairin. Kita mesti menunggu, misalnya kita mau butuh duitnya untuk ada yang kecelakaan nih, butuh cepat untuk dioperasi, jadi kita mesti kayak bayar biaya admin rumah sakit dulu. Nah, kalau kita butuh cepat duitnya, kita nggak bisa langsung cairin tuh di reksadana pasar uang, karena ada prosesnya, biasanya 2-3 hari kerja baru duitnya bisa masuk ke tabungan. Begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dana darurat aku itu bolehnya dipakai untuk apa sih? Nah, yang pastinya nggak boleh untuk foya-foya, hura-hura, untuk misalnya pengen ngikutin tren. Misalnya iPhone 13 nih baru launching ya, aduh padahal HP masih bagus tapi pengen ganti iPhone 13. Akhirnya ambillah uang yang dari dana darurat. No, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Dana darurat itu kan sesuai dengan pengertiannya akan kita gunakan untuk sesuatu yang mendadak. Nah, misalnya nih di masa pandemi ini ada teman-teman yang misalnya penghasilannya berkurang ataupun dengan berat hati mesti dirumahkan. Nah, boleh diambil dana darurat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita sambil kita mungkin mencari pekerjaan tambahan ataupun mencari pekerjaan baru. Misalnya juga untuk cover biaya kesehatan, misalnya udah masuk rumah sakit, ternyata biaya atau tagihan rumah sakit nggak di cover semua tuh sama asuransi kesehatannya. Nah, kita juga bisa ambil uang dari dana darurat ini. Kemudian juga untuk transportasi utama, misalnya tiba-tiba kita butuh untuk ganti ban motor, ganti ban mobil. Nah, untuk ganti ban motor aja biasanya butuh 200-300 ribu ya teman-teman ya. Nah, itu boleh untuk ambil dana darurat, tapi ingat nanti juga direfill lagi dana daruratnya. Kemudian misalnya untuk perabot utama rumah yang rusak, misalnya kayak kulkas rusak udah nggak bisa diperbaiki, ya udah apa boleh buat kita ambil dana daruratnya untuk beli kulkas baru. Nah, itu beberapa contoh pengeluaran yang boleh kita ambil dari dana darurat. Tapi ingat, kalau misalnya dana daruratnya udah diambil, ingat untuk kita refill kembali. Nah, teman-teman, sekian sharing aku untuk topik dana darurat ini. Kalau teman-teman merasa video ini ataupun channel aku ini bermanfaat, tolong di subscribe untuk support aku, bisa like dan juga komen di video-video aku. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan ataupun pengen sharing juga soal dana daruratnya teman-teman, bisa komen aja di kolom komentar ya teman-teman ya. See you on the next video. Bye bye.